Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Di banyak medsos, khususnya medsos KBRI dan Sekolah Indonesia Riyadh, banyak sekali pertanyaan bagaimana caranya menjadi guru di Sekolah Indonesia Riyadh. Episode kali ini kita hadirkan Bapak dan Ibu guru dari Sekolah Indonesia Riyadh. Apa kabar Bu Nurjani dan Pak Baihaqi? Alhamdulillah kabar saya baik. Ini langsung dari sekolah ya? Iya, kurang lebih. Oh, hari ini ada aktivitas memang di sekolah? Hari ini sampai tadi 3:30 kita baru selesai guru-guru pelatihan sistem registrasi akademik sekolah ya. Waduh, dari Indonesia? Dari sini. Dari sini. Oh, dari Saudi? Dari Saudi. Dari kita dari menghadirkan aplikasi untuk anak-anak. Ya. Jadi nanti untuk sistem presensi, penilaian, penugasan, kita pakai aplikasi baru. Jadi setelah anak-anak dilatih, guru-guru juga dilatih. Oh gitu. Serius ya Bu ya? Serius. Serius. Setelah tadi pagi MPLS. MPLS itu adalah? Masa pengenalan lingkungan sekolah hari keempat. Hari keempat. Ya, ini jadi hari terakhir untuk semua peserta didik, baik kelas reguler maupun KJJ. Karena ini tahun ajaran baru ya? Tahun ajaran Dan baru. hari ini ada demo Pak di sekolah. Demonstrasi? Ada Iya. demo. Demo apa? Demo ekskul. Oh, demo ekskul. Saya kira demonstrasi. Iya. Oh gitu. Tapi kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu nih buat pemirsa nih. Dari Bu Siap. Nurjani dulu. Nama, kemudian mengajar apa di Sekolah Indonesia Riyadh. Silakan Bu. Iya, nama saya Nurjani Astianti. Murid-murid biasa memanggil saya Bu Jani. Saya mengampu layanan bimbingan dan konseling. Sebelum di Sekolah Indonesia Riyadh, saya 14 tahun mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan. Di kota? Di Kota Sukabumi, kemudian lanjut di Kabupaten Bandung. Oh baik. Pak Baihaqi. Baik, perkenalkan nama saya Hijrah Baihaqi. Biasa dipanggil Pak Baihaqi atau Pak Bay, kalau anak-anak itu panggilan familiarnya. Saya di Sekolah Indonesia Riyadh sebagai guru kelas, di guru kelas 6, dan memang melamar sebagai guru kelas di Sekolah Indonesia Riyadh. Saya mengajar pertama kali itu tahun 2002 di Ponorogo, lanjut 1 tahun di Magelang, lanjut beberapa tahun di Bekasi sampai tahun 2017. 2018 seleksi dan berangkat ke Riyadh 2019 sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, sekarang 2024 berarti sudah 5 Sudah. tahun ya? 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Alhamdulillah, sudah 5 tahun menjadi guru SIR. Masya Allah. Menjadi guru berarti 22 tahun. Oh, kenapa Pak cita-cita pengen jadi guru Pak? Saya tidak punya cita-cita menjadi guru. Pada saat SD cita-cita saya menjadi tentara. Oh, kelihatan sih cepak Iya, rambutnya. saya ikut pramuka dan saya agak gelap gitu ya, karena sering Gelap-gelap maksudnya masa lalunya gelap atau apa yang gelap? Ya, kulitnya agak gelap gitu ya, Oke. karena sering menantang matahari. Oke. Lah kemudian karena anak pramuka, saya punya cita-cita jadi tentara. Tahun 2003 ikut Akademi Militer gagal karena tingginya kurang. Ketinggian Iya, kurang. tingginya kurang. Kemudian saya masuk kuliah nyasar sastra Jerman. Oh, ya. Wigates berarti, Kemudian saya cita-cita jadi diplomat. Saya seleksi diplomat gagal. Kemudian saya nyasar menjadi guru. Oh, tapi Dan sepenuh ternyata- hati dong Pak jadi guru tapi kan? Dan ternyata guru diplomat. Oh, guru diplomat. Jadi Allah kasih privilege lebih, guru dan diplomat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Bu Jani kenapa Bu cita-cita jadi guru dari dulu, dari kecil? Saya pas kuliah saya memang kan di Universitas Pendidikan Indonesia S1. Jadi memang kalau S1 saya di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan memang disiapkan untuk guru BK. Nggak ada niatan sama sekali, malah setelah lulus itu aduh kalau nggak bisa jangan jadi guru deh gitu. Tapi qadarullah jalannya pekerjaan tuh nyambungnya ke dunia pendidikan lagi. Cuma saya ingat betul kalau kata ibu saya dulu, mainan saya ketika kecil itu ya selalu main guru-guruan dan selalu bilang nanti suatu hari saya akan
belajar di Inkip yang Di ya Inkip, kemudian jadi UPI, dan kemudian saya nanti kerjanya akan pensiun. Dan ternyata saya jadi guru itu karena pertama kali saya diangkat PNS tahun 2009 dan langsung untuk melamar kerja sebagai guru. Jadi sebelumnya karena tadi tidak ada niatan, nggak pernah ngehonor dan lain sebagainya. Bahkan ketika sudah keluar kabar bahwa saya harus menjadi guru, ditugaskan di tempat-tempat saya melamar pun masih rada mikir-mikir bener nggak sih gitu. Tapi Masya Allah karena Bismillah ya, dan juga support orang tua kenceng banget. Karena waktu itu saya juga baru posisinya, mungkin jadi sedikit cerita ya. Karena saya tes PNS saat itu lagi menyusui anak pertama. Jadi udah nggak nyaman dan di luar kota pula. Ini lolos apa enggak gitu. Pertama kali masa ini ya di otonomi daerah gitu ya. Jadi tahun 2008. Ternyata 2008 akhir pengumuman lolos. Dan dulu itu kan pengumumannya sampai ditempel Koran, ya? di PT Pos. Oh. Jadi nama kita tuh berapa yang lulus, berapa yang tidak lulus, berapa skor kita tuh semua masyarakat bisa tahu. Iya, iya. Gitu. Jadi 2009 saya terima SK penempatan di Kota Sukabumi pertama kali. Oke. Jadi tadi kuliah di IKIP ya Bu ya? Iya, untuk S1. Di UPI. Pak Bay tadi kuliah di mana Pak Bay? Saya kuliah di sastra Jerman, Pak. Sastra Jerman Universitas? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Oh, Iya. di Depok ya? Di Depok, Oh, alhamdulillah. jadi di sini ngajar bahasa Jerman juga? Di sekolah Indonesia Riyad ngajar bahasa Jerman? Nggak pernah kayaknya deh. Di sekolah Indonesia Riyad saya tidak mengajar bahasa Jerman. Ya karena memang tidak ada mata pelajarannya. Oh gitu. Iya, tapi kalau ditugaskan ke kedutaan Jerman untuk mewakili Indonesia nggak apa-apa. Jauh bener ya. Di kedutaan Indonesia di Berlin maksudnya? Ya, atau misalnya dari sini disuruh sowan ke kedutaan Jerman begitu untuk oke. Arab Saudi, ya boleh silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol. Oh boleh. Iya, iya. Oke, terus ini tadi sudah cerita latar belakang, pengalaman, apply gimana ke sini. Kok bisa sampai Riyadh itu gimana ceritanya? Nah ini banyak orang pengen tahu nih. Pak Bay dulu deh. Saya Pak duluan Bay. ya? Ya. Jadi saya itu mungkin ceritanya berbeda ya. Saya tidak, kalau ditanya itu ada motivasi apa ke Riyadh, saya jujur tidak ada motivasi. Jadi saya itu memang doanya minta diperjalankan begitu. Karena pada saat 2017 saya umroh, salah satu doa saya adalah semoga saya bisa umroh berkali-kali tanpa travel. Nah ternyata saya apply beasiswa S2 di 2018 itu saya dapat LOE di 2 universitas, University of Malaya dan di IIUM di Malaysia juga. Ya. Tapi di saat yang bersamaan itu di 2018 itu saya itu berada di dalam satu grup WhatsApp, Sahabat Guru Indonesia. Itu di situ guru-guru tuh banyak dan banyak informasi. Entah kenapa secara tidak sengaja saya biasanya cuman silent reader. Saya scroll, di situ ada seleksi guru SILN. Itu pertama kali saya melihat dan membaca guru SILN. Saya klik, saya buka, oh ada ya. Kemudian saya baca gitu kan apa saja requirement-nya seperti itu. Ternyata saya punya semuanya. Dari semua dokumen yang saya pernah apply untuk beasiswa ternyata kompatibel juga begitu. Oke. Ada Udah siap dong, udah siap seperti itu. Jadi semuanya checklist, Pak. Semuanya checklist. Ya sudah, coba saja. Saya apply akhirnya. Itu yang buat pengumuman dari Kemendikbud ya, dari Betul. Kementerian Pendidikan dan Betul. Kebudayaan. Betul. Jadi memang seleksinya dari langsung Kemendikbud, diadakan oleh betul. Kemendikbud di Jakarta. Dari Kemendikbud di Jakarta. Dan saya tidak pernah punya motivasi saya mau jadi guru SILN. Karena detik itu saya baru tahu SILN itu pada saat saya scroll, Pak. Masih ada nggak grup WhatsApp-nya? Mungkin masih ada, harus cek dulu ya, harus cek dulu. Sahabat Guru Indonesia. Oh gitu. Dan itu kayaknya terakhir saya ngeklik, setelah itu saya nggak buka-buka grup-grup itu lagi. Oh gitu. Entah itu luar mungkin biasa salah itu. satu. Jawaban dari doa mungkin Pak. Ya itu, saya bilang ini SILN itu seperti kita nikah ta'arufan, Pak. Sebelumnya nggak kenal, dikenalin. Oh gitu, dikenalin. Iya, mungkin ada banyak guru-guru yang sekarang, SILN apa ya? Browsing Iya, gitu kan iya, cari. Saya bukan termasuk yang seperti itu. Jadi saya termasuk yang dita'arufin sama Allah dengan SILN. Oh luar biasa. Langsung ditaruhin oleh Allah ya. Iya.
Mungkin begitu kali ya. Kalau Bu Jadi gimana Bu Jadi? Ceritanya kayak Pak Bay juga? Beda banget. Karena saya generasi seleksi SLN COVID yang full Oke. online. Jadi sebetulnya 2020 saya masih ingat baru pulang dari Jakarta. Habis ikut training untuk research proposal writing workshop. Jadi itu diadakan oleh Australia Awards. Jadi niatnya sebetulnya saya mau melanjutkan studi. Sama kayak Pak Bay tadi kan? Jadi saya lagi proses izin ke provinsi. Entah kenapa pokoknya ada sesuatu yang kok ini nggak klik, itu nggak klik gitu. Dan hanya selang beberapa hari langsung penutupan sekolah itu kan. Oh, yang waktu iya, COVID, COVID itu. iya. Nah kemudian muncul informasi tentang SLN. Dari grup juga, grup WhatsApp biasa, grup yang satu profesi. Nah kemudian Teteh ayo daftar. Enggak kan mau sekolah gitu kan, biarin saya mau ini aja proses. Udah keterima Bu sekolahnya? Ada sempat saat itu saya maksudnya udah pede karena udah pegang supervisor ya, saat itu udah mulai ngobrolin rencana riset juga gitu. Nah saya daftar itu, saya tuh nggak kepikiran sama sekali soal riset, jadi saya daftar itu ke Tokyo. Ke Tokyo. Untuk SIRT, Sekolah Indonesia Republik Tokyo. Kenapa? Karena ya tadi saya rencana ada sekolah, kemudian nggak apa-apa lah siapa tahu ini menjadi shortcut ke sana gitu. Saya mikir kayak gitu. Sehingga saya itu kayak di essay dan lain sebagainya ya, saya mau nambah license. Mungkin kalau di counseling kan kita ada beberapa keterampilan spesifik ya, yang ada non degree dan degree yang bisa kita ambil di negara-negara tertentu gitu. Nah, jadi saya daftar, tapi saya tuh udah agak pesimis karena kemarin aja perizinan agak susah nih gitu ya. Nah, cuma saya nggak tahu jalannya. Saat itu saya baru mulai jalan juga pendampingan guru penggerak angkatan 1. Itu kan Penggerak itu apa? lagi booming di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Jadi saya pendamping angkatan 1, benar-benar angkatan, ya tahu sendiri lah kalau angkatan 1 tuh banyak sekali cobaannya, banyak sekali challenge-nya. Nah, jadi saya jalan aja biarin, dan teman itu dengan pede, loh nanti diurusin gitu. Sehingga Jawa Barat itu waktu itu terkumpul ada berapa orang yang melamar. Jadi saya tuh nggak tahu proses perizinannya. Saya cuma ngumpulin berkas karena memang rencana mau melanjutkan. Tadi sama seperti Pak Boy, dokumen itu udah siap. Oh. Gitu. Jadi ini ada. Oke gitu. Jadi saya ketika pemberkasan tuh nggak cuma waktu itu perizinan aja. Dari Perizinan provinsi, apa? Oh, dari provinsi. dari PPK ya, pejabat pembuat komitmen gitu. Saat itu udah nggak apa-apa nanti di kolektif Jawa Barat gitu. Saya tuh jalan karena waktu itu saya penugasan pendampingan guru penggeraknya di Garut, saya di Bandung. Jadi kan saya mobile gitu ya, sebulan sekali tuh saya ngunjungin calon guru penggerak. Udah biarin, tahu-tahu ada pengumuman berkas lulus gitu. Terus saya tanya, tapi kan berkas saya tuh nggak ada surat izin Perizinnya, dari provinsi, dari gubernur gitu. Bisa dilanjutkan Bu, apa-apa. Detik-detik mau tes berikutnya keluar izin. Jadi itu saya nggak ngerti, perizinan itu terus mudah gitu sampai ketika keberangkatan. Masya Gitu. Allah. Jadi saya makanya kaget juga ketika pengumuman, karena pas pengumuman hasil itu kan tanggal 18 Agustus 2021. Jadi hampir setahun kita proses seleksi. Itu saya nggak tahu sendiri, tapi ditelepon. Selamat ya. Apaan? Karena saya lagi ngurusin waktu itu, sempat kita ada moratorium program. Jadi yang mestinya 9 bulan jadi setahun. Oke. Gitu. Jadi pas pengumuman, dan ya speechless karena riad, nggak kebayang. Karena semua seleksi prosesnya semua tentang destinasi kita. Dari mulai pemahaman tentang budaya Jepangnya, bagaimana siswa-siswi di SIRT dan lain Tapi sebagainya. memang apply untuk spesifik ke Riyadh kan? Iya, Jepang. Oh, tapi apply-nya ke Jepang, ke Tokyo, tapi keterimanya ke Riyadh? Iya. Oh, gitu. Betul. Oke, jadi ini ceritanya baru tahu kan Pak Bay ceritanya jadi kayak gini. Iya. Jadi memang ada satu website gitu ya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya. Betul ya? Begitu? Betul. Jadi nanti buat para pemirsa juga bisa masuk ke website yang Kemendikbud tadi gitu ya, Iya. kalau Iya. mau ya. Bukan apply langsung ke SIR. Bukan. Jadi guru SIR itu Sekolah Indonesia Riyadh tidak melakukan seleksi untuk gurunya langsung, begitu ya? Tidak. Tidak ya. Jadi memang diadakan seleksinya oleh Kemendikbud. Betul. Oke, terus setelah keterima di sini, ya mungkin buat Pak Bay sudah 6 tahun yang lalu. Itu gimana perbedaan antara mengajar di Indonesia dengan di Riyadh ini, terasa nggak? Ya, jadi kalau saya pribadi itu ya, kan guru kelas memang di Indonesia itu guru kelas. Sehari-hari ya memang kita mengajar
di sekolah swasta, saya di SDIT Lab School Al-Fatah begitu. Oh, Ya, Cirende. bukan. Oh, Lab oke. School kan sekarang sudah banyak ya. Iya, iya, Jadi iya. ini SDIT Lab School Al-Fatah. Nah, jadi kami mengajar sehari-hari normal. Kemudian biasanya memang kalau di SDIT itu kita punya program gitu. Kalau guru harus mengajarnya inovatif begitu ya, kreatif. Kita harus, karena swasta begitu ya Pak Sidki ya. Jadi kita tentunya memberikan pelayanan pembelajarannya itu harus optimal, harus istilahnya harus dapat testimoni positif dari orang tua murid gitu. Nah, mungkin dari selama 10 tahun itu ya kita upskilling terus, upgrade kemampuan gitu, update dalam tahun ke tahun itu kemampuan mengajar apa yang harus kita perbaiki seperti itu. Nah, jadi ya tentunya apalagi kalau guru kelas itu identik dengan guru yang multitasking. Jadi harus apa aja bisa, nyupir bisa, nukang bisa. Jadi Kalau guru TK nyebokin anak juga harus bisa ya. ya jadi memang ya guru, karena kan kita multi mapel, jadi memang harus banyak bisanya begitu ya, meskipun kadang-kadang memang relatif dasar ya, bukan ke ekspor gitu ya, karena memang ya materi atau mapelnya itu ya sesuai dengan kapasitas anak-anak SD kelas 6 itu seperti apa gitu. Itulah yang harus kita kuasai. Nah, jadi ya kurang lebih ya sebenarnya nggak jauh beda ya kegiatan sehari-harinya sebagai guru kelas dengan yang di sini. Perbedaannya adalah mungkin karakter siswanya ya, karakterisasi siswanya. Kalau mungkin di Indonesia ya satu jenis gitu, orang Indonesia semuanya. Di sini orang Indonesia rasa Mesir, orang Indonesia rasa Sudan, orang Indonesia rasa Saudi, orang Indonesia ada rasa-rasa yang lain begitu. Sehingga kadang-kadang di situ ada shock culture yang di Indonesia tidak ada seperti ini. Ternyata kita harus bisa beradaptasi juga ya. Kurang lebih sih salah satu perbedaannya begitu sih Pak Sidki. Wah, menarik juga ya Pak, perbedaan antara mengajar di Indonesia dan di SIR ya. Bu Jani gimana Bu? Kalau saya yang pasti sangat berbeda. Karena tadi saya di awal menyebutkan saya mengajar di sekolah menengah kejuruan di rumpun teknologi dan rekayasa. Di Bandung? Di Sukabumi, kemudian pindah ke Kabupaten Bandung. Bisa terbayang ya, tipikal anak SMK yang dulu STM. Kemudian ke SIR, yang 70% itu komposisinya adalah anak SD. Oh ya, betul. Kemudian SMP, SMA, TK. Penugasan saya yang utama sebetulnya di SMA. Tapi tadi ketika tiba di SILN ya harus siap palu gada ya. Palu gada apapun itu, dan karena memang salah satu poin yang ditanya adalah selain kompetensi tusi kita, tugas dan fungsi yang utama, kita bisa apa lagi. Nah, sehingga yang paling pertama saya lihat, karena ini SD yang pertama besar dan itu yang paling duluan diminta dari sekolah, tolong bantu SD. Agak diem dulu ya, karena sudah lama juga, karena sebetulnya kalau saya basicnya memang konseling untuk orang dewasa kalau saya. Nah, cuma terbantu ketika S2 memang saya pernah ikut beberapa kelas di Suryakanti kalau di Bandung ya, memang pusat tumbuh kembang, dan memang juga ada pengalaman membesarkan anak yang didampingi juga oleh dokter tumbuh kembang. Jadi menjadi kesempatan belajar lagi buat saya, karena jadi SD ini lebih banyak yang harus saya layani. Berapa sih jumlah siswa SIR itu, Sekolah Indonesia Riyad? Ini menarik ya. Tahun ini kita mengalami peningkatan ya Pak Baya. Iya. Ada 391 total dari TK sampai SMA. Oh, jadi ini reguler dan KJJ. Oke, nah ini juga perlu dijelasin. Berarti SIR itu kan sekolahnya dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Plus apa tadi? Ada PKBM. Sama kelas jarak jauh, Pak. Kelas jarak jauh. Jadi menyelenggarakan juga kelas jarak jauh yang tidak di Saudi ya? Iya. Di circle jauh dari Riyadh. Oke, jadi bisa juga di Saudi tapi tidak di kota Riyadh. Misalnya di Jizan, Damam, oh itu ada muridnya. Khobar, itu termasuk. Di luar Saudi juga ada? Di luar Saudi juga banyak. Ada dari Zimbabwe, ada dari Ethiopia, ada dari Abu Dhabi, Dubai, Turki, Senegal. Jadi cakupan Pakistan juga. Jadi cakupannya wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara begitu ya. Oh, luar biasa ya. Jadi jumlah totalnya 391 terdaftar 20, tadi. Ya, barusan 25% diantaranya adalah KJJ,
Jadi- 25%? Iya. Yes. Banyak dong. Cukup Banyak. banyak. Berarti Tahun ini- sekitar berapa? 70-an? Lebih, lebih 100 lebih. 103 ya Tahun tadi. ini 100 lebih. Ya. 100 lebih dikit. Iya. Oke, untuk KJJ itu juga ada tingkatan dari mulai Dari TK, TK SD, sampai SMP, SMA. SMA. Dan sudah ada lulusannya. Iya. Sudah lulusan KJJ? Dan Iya, lulusnya di sudah UI. ada. Siapa? Atas nama Aslan. Aslan. Oh, Aslan. Iya. Oke, jadi apakah seluruh SELN menyelenggarakan KJJ? Enggak. Tidak. Nah, Tidak. tapi saya mundur dulu deh. Di Arab Saudi ini ada berapa sekolah Indonesia luar negeri? 3. Ada 3. 3. Berarti di Riyadh, Jeddah, Sir, Mekah. Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, dan Sekolah Indonesia Mekah. Betul. Yes. Hanya Sekolah Indonesia Riyadh yang menyelenggarakan KJJ. Iya, betul. Dan KJJ 25% siswanya adalah KJJ. Betul. Betul. Paling banyak SD ya Bu Jajaninya tadi ya? SD. Paling banyak SD. Iya, Paling banyak SD. Berarti SD itu setengahnya ada? Ya tadi hampir 65-70% Yes. tuh SD dari semua komposisi siswa SIR. Oh, berarti mereka setelah SD tidak lanjut SMP di SIR, biasanya Ada begitu yang ya? banyak, Ada banyak ada yang yang lanjut lanjut. di SIR, ada yang juga mereka memilih untuk ke Indonesia untuk ya repatriasi atau mereka memilih sekolah di negara asal tempat mereka. Kalau KJJ. KJJ. Oh gitu. Tapi ada juga yang dari SIR itu pesantren ya ke Indonesia ya? Ada juga. Oke. Nah ini Pak Bay, Bu Jani ini di sini kan banyak yang nonton nih. Terutama mungkin yang nonton itu adalah yang pengen mau jadi seperti Pak Bay dan Bu Jani juga, jadi guru SLN khususnya di Riyadh. Ada benefit apa saja sebetulnya di menjadi guru di SIR ini? Yang tidak terduga, saya kira mungkin Bu Jani awalnya tidak terduga karena dibayangkan melihat itu ya Tokyo kan, tapi yang dilihat malah Riyadh. Pak Bay dulu, Pak Bay, benefitnya apa aja Pak Bay? Benefit yang pertama sesuai doa ya. Waduh, Iya, umroh berkali-kali tanpa travel. Masya Allah. Jadi Kalau Pak Bay ngitungin nggak berapa kali umroh sekarang? Udah ngitungin berkali-kali itu berapa kali? Berkali-kali, Pak. Lebih dari 20 kali, Pak. Lebih dari 20 setahun kali. ada mungkin 3-4 kali Iya, mungkin dan ya. juga pernah merasakan umroh pada saat lebaran, Oh itu Idul Fitri, pada saat Covid, pada saat sepi. pada saat sepi. Pak Bay pengen pandemi lagi ya? Soalnya umroh pandemi kan enak ya sepi ya? Iya, betul, sepi. Jadi itu dari sisi religiusitas mungkin ya, ibadah yang tidak semuanya punya privilege di sana. Itu istilahnya melebihi dari angka gaji lah kalau saya hitung gitu ya. Kalau misalnya kita umroh di Indonesia 30 juta, di sini kita dengan 150 real atau 500.000 udah bisa ke Mekah. Oh gitu ya. Pakai hotel bolak-balik PP. 500.000 bisa umroh? Iya, 150 real kan. 150 real, 150 betul. naik bis itu kita Naik ya. bis. Jadi itu salah satu benefit yang ya no debat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah literasi global Pak ya. Tadi dulu. Udah umroh, udah naik haji belum? Alhamdulillah tahun ini sudah sama istri Pak. Masya Allah. Jadi bisa berdua dan naik sama istri ya, naik Iya, haji ya? berdua sama istri tanpa antri Pak. Tanpa antri. Wah, Tanpa itu yang dicari, Pak. Kemudian tadi apa literasi global? Jadi literasi global itu ya kita di sini kan masyarakatnya luas Pak ya. Ada negara-negara lain seperti itu. Kalau kita jadi guru di Indonesia yang kita ketemu dengan orang-orang Indonesia juga gitu. Yang notabene mungkin kita hanya bisa mengidentifikasi ini orang Medan seperti itu. Oh, kita berinteraksi dengan orang Medan seperti apa, dengan orang Bandung, dengan orang Jawa. Tapi di sini kan lebih dari itu. Kalau kita berkomunikasi dengan orang Arab Saudi sendiri seperti apa? Ya. Mereka punya karakteristik. Kemudian kalau kita punya tetangga, saya punya tetangga orang Sudan, seperti apa saya harus berkomunikasi. Urusan sekolah, ketika misalnya kita urusan dengan Bengali gitu, dengan orang-orang Bangladesh, dengan orang-orang Pakistan, itu juga bagian dari hal yang tidak bisa didapatkan di luar seperti itu, dengan karakteristik yang dari mulai orang luar negeri dari grade paling bawah sampai yang paling atas. Saya pernah mungkin ketemu sama kepala dinas pendidikan Arab Saudi ya untuk sekolah-sekolah asing, itu mungkin yang tertinggi ya yang saya pernah ketemu gitu kan. Nah itu ya kita langsung berkomunikasi maksudnya aktif, dan itu kita challenge buat kita sendiri begitu. Oh ternyata alhamdulillah nih saya bisa punya pengalaman seperti ini gitu. Karena memang mungkin sedikit flashback dulu pada saat saya seleksi, saya langsung pilih di sekolah Indonesia Riyadh Pak. Langsung ya? Langsung pilih sekolah Indonesia Riyadh, tidak sekolah Indonesia Jeddah. Kenapa? Pada saat itu ternyata ada persyaratan di sekolah Indonesia Riyadh itu bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab.
Pak Bay bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Alhamdulillah punya bekal itu. Di Jeddah nggak ada syarat itu? Di Jeddah Waktu itu nggak ada? Waktu itu nggak ada, padahal ada guru kelas tapi tidak mensyaratkan bahasa Arab. Jadi saya kok unik di sini, kenapa Riyadh guru kelas harus ada bahasa Arab bahasa Inggris ya? Di Jeddah kan sama-sama Arab Saudi, kenapa nggak ada? Jadi seperti saya tuh jangan nengok ke Jeddah, nengok ke Riyadh. Wah, mantap. Nah terus tadi buat keluarga, buat istri ikut ke sini kan? Istri ikut sini alhamdulillah. Nah itu gimana? Istri mendukung nggak waktu pas misalnya, ayo kita ke Riyadh gitu, ayo kita ikut seleksi. Alhamdulillah sangat mendukung. Istri ada ini kerja juga atau gimana? Istri alhamdulillah menjadi ibu rumah tangga yang profesional. Masya Allah. Karena kita bisa hidup mandiri. Oke. Iya alhamdulillah. Jadi sekarang benefitnya juga tidak untuk Pak Bay, juga istri pun bisa naik haji tadi ya, naik haji bareng. Alhamdulillah seperti itu kurang lebih. Kalau Bu Jani gimana Bu Jani? Yang pasti hadiah tidak terduga sih kalau buat saya. Dan saya ingat betul ketika Bismillah yang mengambil dengan yakin gitu ya penugasan ke sini. Meskipun pas daftarnya ke Tokyo gitu. Karena ya kalau di Riyadh ya berapa meter segimana jauhnya juga ke Mekah, nggak sejauh dari Indonesia. Betul. Ke Mekah gitu. Dan itu menjadi keputusan besar buat saya dan juga keluarga. Karena saat itu juga suami dalam proses sedang apply juga untuk studi dan juga baru memulai usaha baru juga. Ya kalau ke Arab Saudi nggak mungkin saya akan pergi sendiri, pasti keluarga harus ikut. Jadi karena salah satu tantangan kita ketika di Indonesia kok ada aja ya halangannya untuk umroh ataupun haji gitu. Jadi selalu aja ada ini. Ya bismillah, yang diniatkan benefit yang pertama ketika datang ke sini ya umroh. Umroh. Kemudian bisa berkali-kali. Ya, bisa berkali-kali. Dan saya tuh kalau cerita umroh pertama saya ketika di sini tuh menarik karena umroh pertama itu saya sempat cancel karena waktu itu bentrok dengan Zoom ya. Kayak wah, ini kok kayak duniawi banget gitu ya. Tapi Masya Allah selang seminggu berikutnya saya dapat undangan bareng mendampingi Ibu Dubes. Jadi banyak. Bu Dubes, Bu Lilis? Iya, ya. Bu Lilis. Dan itu dengan tim DWP. Jadi free ya maksudnya di program itu. Dan experience pertama tuh benar-benar yang memang didampingi kan khusus dengan Mutawi Pak Sinsin. Gitu, dengan akses yang khusus juga. Jadi saya pikir ini sekali aja udah dikasih hadiah keren begini gitu, sehingga berikutnya ya lebih yakin lagi untuk umroh berkali-kali. Jangan-jangan nanti nggak ada yang daftar ke SELN lain ini kalau dengar podcast ini nih, semuanya pengen ke Riyadh atau ke Jeddah. Iya. Terus suami sekarang jadi gimana Bu aktivitas? Nah suami Pak Dede itu Buya ketika saya penugasan ke sini kan ya Bismillah ya nggak mungkin saya dibiarkan sendiri ya. Ini kan karena kita kewajiban mau menyelesaikan rukun Islam yang kelima, ya saya berangkat duluan. Jadi selang 6 bulan sampai saya dapat iqomah, kemudian bisa calling visa, kemudian suami dan anak kedua menyusul ke sini. Qadarullah suami meninggalkan usaha itu benar-benar ya mungkin kalau buat laki-laki agak berat ya, menantang gitu ya, karena ketika datang ke sini iqomah suami itu kan no permit to work ya, tidak ada izin untuk bekerja. Tapi ya qadarullah ada kesempatan-kesempatan lain di KBRI yang bisa beliau bisa berkontribusi di sana. Kebetulan waktu itu kan lagi seleksi PPLN juga dan panitia pemilu ya luar negeri. Panitia pemilihan luar negeri. Jadi sama sekali tidak menyangka karena itu baru landing. Langsung ikut seleksi. Langsung wawancara. Jadi berkasnya ternyata udah masuk duluan. Saya aja nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Saya nggak tahu berkas itu udah masuk duluan. Kemudian coba tanya katanya wawancara kapan? Emang kapan masuk berkasnya gitu. Jadi landing itu subuh saya masih ingat jam 8 jam 9 kalau nggak salah itu harus sudah ada di sini untuk wawancara. Dan saya ya kerja seperti biasa ke sekolah. Ternyata terus tadi ngapain ke KBRI? Wawancara di hari pertamanya di hari pertama baru datang dan qadarullah ternyata saya juga nggak pernah menyangka beliau diterima dan bertugas sampai tuntas mengawal pemilu kemarin di Arab Saudi. Suami Bu Jani ini anggota PPLN ya Bu ya. Terus juga kemarin? Nah setelah beres PPLN sempat ini kan masih ada rencana juga karena sambil di sini juga ada kuliah jarak jauh yang dia ikuti dan lain sebagainya. Kemudian apply ke ada kesempatan untuk PPIH untuk warga lokal, petugas pelayan ibadah haji ya. Nah, jadi panitia haji juga. Iya.
belum pulang berarti sekarang ya? Belum pulang. Masih di mana? Di Madinah? Masih posisi di Mekah. Posisi masih Karena di Mekah. penempatannya di Mekah, jadi pengendali sholawat. Oh, bisa lawat. Iya, bisa lawat. Oh, bagian bisa lawat. Iya, ya. Dan alhamdulillah kemarin saya berangkat haji sendiri, beliau juga bisa dapat kesempatan sambil bertugas. Oh, begitu. Jadi Bu Jani sudah haji juga Alhamdulillah. bersama Pak Dede ya? Tahun ini. Masya Allah. Berarti saya panggilnya saya Bu Haji ini sekarang. Masya Allah. Di tahun kedua ya Bu Tahun Jani? kedua. kedua. Tahun kedua. Pak Karena Bay saya berangkat Saya, 2022. saya di tahun kelima Pak. Tahun kelima. Oh, jadi Tahun pertama kena Kena COVID ya? COVID. Oh, kena COVID. Ya. 2021 masih terbatas. 2022 ada anak pertama saya lahir. Oh, anak pertama lahir. Anak pertama yang lahir di sini. Oh, gitu. maksudnya. Anak pertama lahir di sini. Nah, 2023 anaknya masih 1 tahun. Iya. Nah, pas sekarang alhamdulillah istri sudah bisa yakin meninggalkan anak-anak Oke. haji. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu benefit yang tidak tergantikan itu. Betul. Bisa haji dan bisa umroh berkali-kali. Betul. Tapi kalau misalnya buat kalau boleh tahu nih di spill nih, gajinya berapa sih di SCLN ini atau khususnya di SIR? Siapa dulu? Bebas Pak Sidki mau pilih siapa? Ya udah, Bu Jani dulu deh, Bu Jani dulu. Kayak gitu. Kalau saya Kasih range deh Bu kalau memang oke. nggak pas ini. Kalau sebagai PNS Ya. ya gaji saya dari Indonesia. Dari betul. Indonesia Oh, betul, karena ya betul. sebagai PNS. Di sini saya menerima honor. Hmm. Kisarannya berapa ya? Nggak harus disebutkan nggak? Ya range aja range. Range ya antara ya 27 sampai 30 juta kali ya gitu ya. apa real atau rupiah? Ya rupiah aja biar mudah di Iya. Oh, rupiah. Ya sekitar 27 sampai 30. juta rupiah. Iya, per bulan. Dibandingkan gaji PNS lebih besar honornya berarti kan? Masya Allah. Dan mungkin kalau untuk guru juga ada masih menerima Ya. TPG, Tapi gitu apa? tunjangan profesi guru Gitu. setiap bulan. Sama Pak, berarti Pak Bay juga segitu Pak? Iya, kurang lebih. Antara 27 sampai 30 juta Iya. rupiah. Wah, luar biasa ya. Saya jadi guru aja deh kalau gitu Pak, jadi guru SIR aja. Kayak gitu ya. Ya, tapi tentunya kalau di konversi ke SAR ya dengan biaya hidup housing. Nah, itu juga mungkin perlu dipertimbangkan ya. Oh, konsumsi gitu. Oh, betul. seperti itu, ya. Jadi rumah di sini ngontrak sendiri ya Bu ya? Iya, Jadi kita nggak ada rental. disediakan rumah dinas dari SIR gitu ya? Nggak ada. Kalau untuk guru SIR kita rental. Jadi mungkin di sini sistemnya kalau di sini kan imaroh ya, satu bangunan kita bisa sharing. Oke. Seperti itu. Jadi ada untuk yang mungkin untuk para bujang-bujang Ya. ada gitu. Kalau kami kan mengambil family gitu, ada beberapa spesifikasi sih. Seperti saya kan satu rumah sharing berdua, jadi disekat dengan rekan guru SIR juga. Jadi ada rata-rata spesifikasinya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi kalau bangunan agak lama seperti saya misalnya bangunan sebelum tahun 2000 itu ada kamar tidur, kemudian ada ruangan yang bisa kita buat dapur karena dapurnya keambil sama rekan saya yang samping, kemudian ada toilet, juga ada solah, ada ruang tengah. Itu sewa rumah berapa sebulan Bu? Hitungannya per tahun. Oh, per tahun? Dan di sini kan semua pakai aplikasi. Iya. Jadi kita sewa pun pakai aplikasi namanya Ejar. 1 tahun itu yang punya saya itu satu rumah 28.200 real. Jadi kalau kita masing-masing tuh berarti saya sekitar 14.100, mungkin kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? 14.000 real per tahun. Per tahun. Iya. Ya berarti sekitar 50-an juta ya mungkin Betul, ya. 50 juta ya. Ya, sekitar 2 bulan honor. Oh gitu, Iya. ya lumayan juga. Itu juga yang harus Iya, disiapkan ya Bu ya, dipertimbangkan, dipertimbangkan ya. juga. Belum gitu. konsumsi untuk makanan. Dan di sini lebih lain mahal sebagainya. dibandingkan di Jakarta ya Bu ya? di Riyadh ini. Lumayan karena semua ketika kita memang penghasilan kita di sini kan tidak ada pajak perorangan ya Arab Saudi itu. Iya, betul. Tapi ketika belanja Ada PPN. kita kena VAT 15% Iya, kan. betul. Nah, itu mungkin juga perlu di manage dengan Dihitung baik. juga ya. Iya, Di betul. Indonesia itu PPN itu cuma 11%. Di sini VAT 15%. 15%. Jadi lumayan tinggi juga biaya hidup di sini. Lumayan. Oke, nah ini mungkin nih terakhir nih ngobrol-ngobrol nih. Rencananya masa depan gimana? Pak Bay mau lanjut di sini kontrak atau mau pindah ke sekolah Indonesia di tempat lain, SLN lain? Atau Bu Jani mau melanjutkan yang tertunda ke Tokyo atau gimana? Pak Bay gimana Pak Bay? Saya ya Pak. Ya kalau saya karena memang sejak awal itu
ini adalah salah satu yang diperjalankan sama Allah gitu kan. Ya sepanjang Allah merasa saya masih bermanfaat di sini, dan masih dipercaya dan masih ditugaskan, saya akan menjalannya dengan suka duka dan senang hati seperti itu Pak Sidki. Karena Jadi kan mau lanjut di sini ya, di kalau Riyadh ya? non PNS itu kan tadi mungkin sempat ada PNS dan non PNS ya. Kalau sekarang kan non PNS itu kami per tahun diperpanjang, per tahun diperpanjang seperti itu dan dievaluasi begitu ya. Nah itu juga ya kita tidak pernah tahu akan seperti apa, akan lama atau tidak gitu kan. Tapi kalau saya secara pribadi berusaha untuk menikmati apa yang kita dapatkan di sini, kemudian kita juga berbekal diri seperti itu. Seandainya let's say Allah bilang cukup di sini gitu kan, berarti harus bersiap ke yang lain. Apakah saya juga belum kepikiran sih sebenarnya apakah akan lanjut studi ke tempat yang lain, karena dulu sempat tertunda studi di luar negerinya seperti itu, atau buat usaha, atau ada yang sempat juga bisik-bisik disuruh jadi ketua yayasan di yayasan tertentu di Indonesia gitu. Jadi ya sebenarnya masih banyak opsi kalau seandainya keluar gitu kan, seperti itu sudah purna tugas di sini ya. Tapi saya intinya berbekal sebanyak-banyaknya. Namun kalau doa secara pribadi sih saya bilang sama Allah tuh ya, kalau saya bekalnya udah banyak dan udah tidak ada yang saya dapat lagi di sini, saya ikhlas ya Allah dipindahin. Oh gitu. Tapi rencana pribadi masih di sini aja dulu Pak ya? Di Iya, Riyadh aja dulu. sementara seperti itu. Karena kayaknya masih beberapa hal tuh masih mau saya gali begitu. Oke. Seperti itu. Masih banyak ilmu-ilmu yang saya belum dapat begitu ya. Sebagaimana dulu juga waktu saya di sekolah yang lama tuh di SDIT saya dari 2009 ya sampai 2017 itu saya kan sudah sampai kepala sekolah Pak. Jadi tuh kayaknya udah ujung nih, nggak ada lagi, tidak ada lagi yang saya dapat di tempat saya kerja sekarang seperti itu. Nah itu ya mungkin baru akhirnya saya pindah ke sini gitu. Nah mungkin kalau saya doanya seperti itu. Masih betah berarti di Riyadh Pak ya? Alhamdulillah betah. Gimana Bu Jani? Lanjut ke ke Tokyo. Kalau kami ini kan kalau dari PNS ada aturan ya. Oke. Aturan tertulis itu penugasan di dalam instansi. Ini kan sebetulnya walaupun di luar negeri hitungannya adalah di dalam instansi pemerintah. Oke. Jadi maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang kalau pengguna penugasan kita itu membutuhkan. Sekarang sudah berapa tahun? Sekarang tuh saya 2 tahun Juli ini, jadi Juli tahun 2022 saya tiba, sekarang udah Juli 2024. Jadi mau masuk tahun ketiga. Saya sih berharap ya kalau misalnya masih diberikan kesempatan 5 tahun itu bisa dimanfaatkan di sini, karena salah satu manfaat yang bisa saya peroleh di sini adalah saya seperti connecting the dot ya. Jadi nyambung lagi dengan kawan-kawan, entah itu yang di kampus, yang kemudian bekerja sama di sini dengan Adikbud ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi dulu yang udah lama, justru karena saya di sini jadi sambung menyambung. Termasuk ada beberapa kawan yang juga bikin komunitas yang banyak ekspatriat dari berbagai negara di sini di Riyadh. Jadi dari teman Australia, dari mana gitu. Jadi sambung menyambungin itu mungkin saya merasakan bahwa itu membuka lebih banyak lagi kesempatan, entah itu ketemu orang baru, kemudian belajar hal-hal baru, termasuk membangun mindset baru lagi sih buat saya. Jadi kalau ditanya ke depan mau seperti apa ya, mungkin kalau PNS kan sebetulnya kami masih ada rumah tempat balik gitu ya. Tapi di luar itu untuk pengembangan diri, pengembangan profesi, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa berada di luar itu betul-betul menumbuh kembangkan diri kita secara matang, dan memang ditantang kan, ketemu sama orang ini ya harus bisa supel, harus bisa membawa nama baik Indonesia, karena ya bukan hanya saya yang direpresentasikan tetapi negara saya gitu. Mantap. Ini menarik nih. Ini jarang-jarang nih podcast sama Pak Guru dan Bu Guru. Jadi malah dapat ilmu ini. Jadi tadi saya sempat agak yang miss juga. Berarti di SIR ini ada guru yang PNS dan ada guru yang non PNS. Betul. Seleksinya pun terbuka bagi yang PNS dan non PNS. Betul sekali. Nah, itu juga berarti perlu di highlight, perlu di garis bawahi supaya orang-orang juga termotivasi kalau misalnya mau daftar
baik itu PNS maupun PNS bisa tetap daftar ke SILN, Sekolah Indonesia di Betul. Luar Negeri. Dan SIR ini adalah sekolah negeri berarti Bu ya? Betul. Sekolah negeri. Sekolah itu Statusnya tadi negeri. Miss juga tuh. Iya. Iya. Sekolah negeri yang Yang ada ada di di luar luar Di negeri. luar negeri. ya. Oh, gitu. Betul sekali. Sehingga kurikulumnya kita masih menggunakan kurikulum yang digunakan di Indonesia. Iya. Oh, gitu. Dan anak-anak SIR terdaftar juga di Dapodik, daftar Data pokok data pendidik. pokok pendidikan di Indonesia. Jadi ketika misalnya dari SIR, murid itu mau pindah ke sekolah negeri di Indonesia, itu seperti pindah kecamatan saja berarti ya? Betul Betul. sekali. Betul. Karena anak-anak didik kita punya NISN, Nomor induk siswa nasional. nasional. Dan sekolah SILN, Sekolah Indonesia Syariat ini juga punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Oh, oke. Itu tadi harusnya di awal itu ngejelasin kayak tadi itu. Dan SIR ini bukan cuma satu-satunya di luar Bukan. negeri ya, Betul. ada berapa puluh Ada gitu ya. 16, Ada ya, 16. ya kalau Berapa tidak belas salah. begitu ya. kurang Iya. lebih. Oke. Oke, tapi kita juga harus sudahi dulu. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar menjadi guru di SIR atau SILN Dan juga tenaga kependidikan, bukan dan hanya guru. betul, dan tenaga kependidikan itu apply-nya bisa ke websitenya nanti kita cantumkan di bawah ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sini, bukan tidak bisa langsung ke SIR atau ke KBRI, tapi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tadi kita sudah ngobrol banyak sekali benefitnya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali terbuka wawasan dan juga pengalaman-pengalaman baru serta terjawabnya doa-doa. Masya Allah. Oke. Ya, oh ya, satu lagi tentang kelas jarak jauh KJJ namanya Iya. ya. Itu gimana tuh Pak Bay? Mungkin nanti ada yang butuh juga dengan informasi itu. Iya, jadi bagi Bapak Ibu yang berdomisili di 50 km di luar Riyadh, Oke. Oh, ada 50 km ya. ya, kemudian juga di circle-nya Arab Saudi, Bahrain, Oman, Qatar, Yordan, Aman, Turki, Pakistan, Zimbabwe di Afrika juga ya. Itu bisa ikut dalam program kelas jarak jauh di Sekolah Indonesia Riyadh. Ya, kami membuka dan yang harus di-highlight adalah Sekolah Indonesia Riyadh kelas jarak jauh ini tidak bisa diduakan. Maksudnya adalah tidak boleh sekolah internasional di lokal setempat. Jadi hanya boleh di Sekolah Indonesia Riyadh saja. Kelas pagi. Hanya kelas pagi saja, jadi Oh, tidak makanya ada tidak kelas bisa. sore. Oh. Jadi makanya tidak bisa double sekolah. Jadi mungkin karena ada beberapa yang merasa bisa double mungkin ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa ekspatriat yang di luar sana. Kalau misalnya memang belum mendapatkan pendidikan ala Indonesia, belum dapat di sekolah lokal dan tidak bersekolah di sekolah internasional, daftarkan di kelas jarak jauh. Bisa menghubungi nomor humas kami. Kemudian juga bisa follow di Facebook Sekolah Indonesia Riyadh ataupun Instagram Sekolah Indonesia Riyadh, bisa di DM aja, nanti insya Allah direspon. Oke, sip. Terima kasih Pak Bay Haki, Pak Hijrah Bay Haki dan Ibu Nurjani sudah datang ke podcast KBRI Riyadh. Sama-sama. Baik Bapak Ibu Sama-sama. semua, kita mau podcast tentang apa lagi? Profesi apa lagi? Masih banyak profesi-profesi profesional WNI di Arab Saudi ini. Jangan ragu, silahkan komen di bawah ini. Demikian podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi bye-bye. wabarakatuh.